Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neila Octavia Ningrum dari kelas manajemen 2B NIM 202011207. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan UTS Bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan adalah: yang pertama, keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Yang kedua, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Yang ketiga, kurang ketelitian dalam menulis. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul adalah: yang pertama ada praktek. Yang benar adalah praktik, menggunakan huruf I bukan huruf E. Yang kedua ada fotokopi. Yang benar adalah fotokopi, menggunakan huruf K bukan C. Yang ketiga ada coklat. Yang benar adalah coklat. Yang keempat sate. Yang benar adalah satai. Pertanyaan nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Kutipan langsung biasanya digunakan dalam menulis untuk menjelaskan sesuatu. Kutipan langsung terasa lebih mudah digunakan karena kutipan langsung tidak memerlukan beban redaksi. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Kutipan tidak langsung biasanya digunakan oleh penulis untuk memperkuat gagasan atau ide yang kita usulkan. Kutipan tidak langsung, proses perubahan redaksi perlu untuk dilakukan agar tulisan yang dibuat tidak dianggap plagiarisme. Contoh kutipan langsung seperti ini. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Kurung buka keraf, 1983 halaman 3 kurung tutup. Sedangkan contoh kutipan tidak langsung seperti yang dijabarkan oleh Goris Keraf, kurung buka 1983 halaman 3 kurung tutup, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Pertanyaan nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah tulisan yang menjelaskan tentang kisah riwayat hidup seseorang, keterangan mengenai perjalanan hidup seseorang yang dituliskan atau dibuat oleh orang lain. Contohnya, Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di daerah Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Ia banyak membantu Soekarno dan para pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Ia adalah sebagai sosok yang gemar membaca. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menggalakkan konsep ekonomi yang bertopang pada semangat gotong royong masyarakat. Koperasi menjadi pilar ekonomi di tingkat paling kecil seperti desa. Desa yang berdaya baik dari segi ekonomi dan pangan akan membuat suatu bangsa menjadi lebih kuat. Sedangkan bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contohnya, Ansori, Muhammad, 2003, pengantar bisnis, Rembang, 2, Yayasan Adigama.
Pertanyaan nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, yang pertama, jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Yang kedua, kita berangkat pukul 9 tepat, jangan terlambat. Yang ketiga, rapat itu akan dimulai pada pukul 10. Sedangkan penggunaan kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contohnya, yang pertama, kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung selama 7 jam sehari. Yang kedua, pada jam 12 siang kita pulang dari sekolah. Yang ketiga, perjalanan ke Semarang menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Pertanyaan nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa dinyatakan sebagai sistem bunyi bermakna, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna. Kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa adalah bahasa dinyatakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat pemakai bahasa karena tujuan utama disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang bersistem dan bermakna tersebut adalah untuk komunikasi. Pertanyaan nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Yang pertama, pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Sedangkan contoh yang salah adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar adalah karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau. Contoh yang benar adalah karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Sedangkan contoh yang salah adalah adik tidak mau sekolah lagi, karena diajak oleh teman-temannya. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang benar adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Sedangkan contoh yang salah adalah dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Pertanyaan nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, nama titik 2 Naila Octavia Ningrum. Contoh yang kedua, Naila membeli buah titik 2 anggur, apel, dan jeruk. Sedangkan tanda titik koma digunakan sebagai pengganti atau pemisah kata penghubung pada kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, yang pertama, pagi yang cerah, titik koma, ibu memasak di dapur, titik koma, ayah membaca koran, titik koma,
Aku membersihkan halaman depan, titik koma. Adik menyiapkan seragamnya yang akan pergi sekolah. Contoh yang kedua, hari sudah malam, titik koma. Adik-adik masih membaca buku. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, yang pada dasarnya penggunaan huruf miring adalah untuk kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Contohnya, yang pertama, karena menjadi tersangka pemakaian narkoba dan obat-obat terlarang, siswa itu akhirnya di-drop out oleh pihak sekolah. Itu pernyataan yang salah. Sedangkan pernyataan yang benar adalah di kata drop out seharusnya dicetak miring. Contoh yang kedua, nugget adalah salah satu jenis makanan fast food yang digemari semua kalangan. Itu pernyataan yang salah. Sedangkan pernyataan yang benar adalah di dalam kata nugget dan fast food seharusnya dicetak miring. Yang ketiga, buku Negeri Salju dikarang oleh Yasunari Kawabata. Itu adalah pernyataan yang salah. Sedangkan pernyataan yang benar adalah di dalam kata Negeri Salju seharusnya dicetak miring. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut dan disertai dengan pembenarannya. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf. Sedangkan huruf vokal terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Contoh kesalahan penulisan konsonan. Yang pertama ada kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Itu pernyataan yang salah. Sedangkan pernyataan yang benar, di kata mantap seharusnya menggunakan huruf P, bukan B. Terus yang kedua, contoh kedua, ada pembangunan koperasi harus mampu menjawab tantangan zaman dan tidak monopoli pemerintah. Itu pernyataan yang salah. Sedangkan pernyataan yang benar adalah di dalam kata zaman seharusnya menggunakan huruf Z, zaman, bukan zaman. Sedangkan contoh kesalahan penulisan vokal, yang pertama ada gambaran yang konkret mengenai persepsi siswa terhadap kompetensi guru akuntansi. Itu pernyataan yang salah. Sedangkan pernyataan yang benar adalah di dalam kata konkret seharusnya menggunakan huruf E, bukan I. Jadi huruf yang benar, pernyataan yang benar adalah konkret, bukan konkret. Contoh kedua, ada pertanyaan nomor 14 mempunyai nilai R hitung kurang dari 0,195 sehingga dikatakan bahwa item pertanyaan tersebut tidak valid. Itu pernyataan yang salah. Sedangkan pernyataan yang benar adalah di dalam kata nomor seharusnya menggunakan huruf O, nomor, bukan nomor dengan huruf E. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.